Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part kedua dari video sebelumnya untuk PBL stabilitas lereng mekanika tanah 2. Di part kedua ini kita bakal nyari faktor keamanan menggunakan metode Vilenius dari gambar lereng yang udah kita cari dan udah kita dapat kita gambar di AutoCAD. Nah, ini kan udah ada beberapa angka. Nah, angka ini nanti bakal kita olah dan kita pindahin ke Excel. Ini tabelnya, ini formatnya kalian samain aja. Formatnya tinggal kalian buat bikin ulang formatnya. Nah, ini juga kenapa warnanya beda-beda. Ini ada fungsinya. Aku jelasin dulu beberapa kolom. Kolom ini yang berwarna ini, warna biru tua ini. Nah, kolom ini dia fungsinya untuk menjelaskan untuk data dari tanah yang di lereng kalian yang udah kalian tinjau. Misalnya ada nih pasir kelempungan. Nah, pasir kelempungan itu kan punya gamanya itu 18, pi-nya itu 26 sampai 28 dan kohesinya itu 4 sampai 12. Dari data ini kita pilih lah di antara salah satu angka ini. Misalnya di gamma kita bikin aja di 18. Kohesinya 5 aja. Dan pi-nya itu di 28. Lanjut, juga apa sih kolom B ini? Kolom B ini didapat dari panjang antar slice. Nah, jarak antar slice-nya itu ini B-nya. Berarti 1,01. Kita klik, kita bikin 1,01. Nah, lanjut di H1, H2, ALN. H1, H2 ini yaitu panjang dari slice ini kan udah kita hitung nih. Ada angka-angkanya 2,11, 3,46, 4,45, 5,21, 5,62, 4,72. Nah, ini bakal kita salin ke H1 dan H2. H1 ini slash yang pertama, misalnya di sini, ini slash yang kedua. Nah, jadi karena ini 0 dan ini yang kedua, kita bikin 0. Lanjut, keduanya 2,11. 2,11. Dan 3,46 dan seterusnya sampai sini. Dan kembali ke 0 lagi. Ini bakal kita salin 3,46, 4,45, 5,21, dan seterusnya. Ini bakal aku skip sampai kolomnya ini udah penuh semua. Oke, ini udah semuanya. Udah aku salin yang dari gambar AutoCAD 2,11, 3,46 dan seterusnya sampai 1,13, 1,133. H1 kolomnya ini udah terisi semua. Lanjut di H2. H2 ini ngisinya yaitu sama dengan klik ini, enter, sampai ini. Nah, ini kita bikin 0 sini. Lanjut di ALN. ALN itu ukuran dari garis miring ini. Ini ALN. Ini ALN garis miring antar slice panjangnya. 2,34, 1,68, 1,41, 1,26, 1,16 dan seterusnya. Nah, bakal kita salin. Saya 2,34, 1,68, 1,41, 1,26 dan seterusnya. Ini bakal aku post untuk mempercepat video. Nah, ini
tabelnya udah terisi semua di H1, H2, dan ALN. Lanjut, ini kan yang warna masih ini masih ada nih. Warna ini dulu kita isi, ini di alpha. Isinya data yang mana yang sih bakal kita ambil dari gambar? Dari data yang ini. Sudut antara titik tinjau dan center line dari slice-nya. Ini 64, 53, 44, 37, 30, 24, dan seterusnya sampai yang paling bawah ini. Nah, ini bakal kita salin. Saya 64, 53, 44, 37, 30, dan seterusnya ini bakal aku skip lagi untuk mempercepat video. Nah, ini udah terisi semua yang berwarna-warna. Kolom yang ada warnanya tuh udah terisi semua. Jadi lanjut kita ngisi kolom yang putih-putih ini. AN ini apa sih? AN ini adalah luas di per slash ini. Ini luasnya. Nah, kita cari luasnya dengan rumus sederhana. Di slash yang pertama ini kan dia segitiga. Jadi gunain rumus segitiga. Rumus segitiga yaitu kekurung B, kita kekurung dulu, B dikali H2 tutup kurung dibagi 2. Nah, ini kita kunci dulu menggunakan F4. Ya, baru kita oh ya, ini belum. Ini karena yang menggunakan rumus segitiga itu cuman slash 1 dan slash 10. Jadi ini beda rumus lagi. 2 sampai 9 itu beda rumus. Karena ini dia mirip setengah trapesium, jadi rumusnya yaitu sama dengan buka kurung H1 ditambah H2 dibagi 2 dikali B. Nah, ini rumusnya. Ini hasilnya dari luas setengah trapesium. Kita tarik aja, karena ini sama dari 2 sampai 9 ini sama. Oh iya, aku lupa. Yang ininya dikunci dulu, supaya nggak yang kayak ini 00. Nah, dikunci dulu pakai F4. Enter. Kita tarik lagi. Nah, udah ada. Cari rumus yang segitiga di slash 10. Kayak rumus yang di slash yang pertama. Itu dia pakai rumus segitiga sederhana. B dikali 1 bagi 2. Nah, setelah itu, ini udah rumusnya udah terisi semua, luasnya, AN, luasnya. Selanjutnya kita cari W. W itu apa? W itu adalah berat dari tanah itu sendiri. Karena luasnya udah diketahui, jadi rumus W itu adalah gamma dikali AN. Jadi kita ikutin aja gamma ini dikali AN. Nah, ini jangan lupa dikunci juga. 4, enter. Baru kita tarik. Sudah itu, apa sih W lain ini? W lain ini
Singkatnya adalah berat dari selain berat tanah itu sendiri. Misalnya ada berat rumah di atas ini, di atas tanah ada berat rumah atau berat jalan, tapi kan karena tidak ada berat, jadi kita kosongin aja. W total ini harusnya W lain tambah W berat tanah itu sendiri. Karena 0, jadi hasilnya tetap. Nah, selanjutnya itu, nah, selanjutnya kita cari yang di kolom sin alpha. Caranya yaitu buka kurung sin sama dengan sin buka kurung radian, jangan lupa radian, terus di kolom yang ini di O9. Oke, jadi dia yang ini berarti kita tarik aja ke bawah. Itu juga yang cos sama dengan cos ke kurung radian. Nah, radian yang ini. Tinggal tarik aja. Selanjutnya tan pi. Tan pi itu sama yang kayak tadi. Sama dengan tan. Wajib pakai radian ya, karena perhitungan ini menggunakan radian. Radian tan pi ini. Nah, ini udah selesai semua. Lanjut kita kolom yang C kali ALN. Karena C udah diketahui dan ALN udah diketahui, langsung aja kita pakai rumus C kali ALN. Jangan lupa nih dikunci pakai 4. Nah, selanjutnya kita cari yang W sin alpha. Karena W-nya udah diketahui dan sin alpha udah diketahui, tinggal cari sama dengan W kali sin alpha. Udah, tinggal diseret aja ke bawah. Begitu juga dengan W cos alpha. W kali cos alpha. Tinggal seret ke bawah. Nah, ini kita autosum karena di sini tabel jumlah autosum. Ya, autosum. Ya, autosum. Nah, udah dapat data yang ini. Selanjutnya kita cari faktor keamanannya. Rumusnya yaitu menyesuaikan yang di sini, mencari nilai faktor keamanannya. Ini sigma C kali ALN ditambah sigma W cos alpha dikali tan pi dibagi sigma W kali sin alpha. Nah, itu kita langsung aja realisasikan rumusnya. Itu kan yang ini buka kurung dulu dikali ditambah yang ini kurung terus dikali tan pi dibagi yang. Nah, ini hasilnya. Karena hasilnya 1,061 berarti itu kecil dari
1,25 tuh bisa dibilang itu tidak aman. Itu tandanya tidak aman. Karena dia kecil dari angka ini kecil dari 1,25. Jadi kita nyatakan kalau ini tidak aman. Nah, di lereng yang kita tinjau ini tidak aman. Itulah cara dapatin faktor keamanan menggunakan metode Vilenius. Semoga kalian paham dan semoga kalian menyimak. Kalau aku ada salah, aku minta maaf. Dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.